Hilal bin Rabbah, suaramu menambat rasa cintamu pada baginda Muhammad Rasul tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar Abang Ahmad Raihan? Baik, Alhamdulillah. Lutfi, kabar gimana? Bagus? Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Abang sibuk apa nih Bang akhir-akhir ini nih Bang? Di masa pandemik ini. Baik, Alhamdulillah. Sebenarnya kalau di Malaysia ni udah saat yang agak loose sedikit berbanding sebelum ini. Kita kawasan pergerakan pemulihan. Jadi udah kita bekerja seperti biasa, cuma harus mengikut SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jadi tahun ini event, kalau dari sudut event nyanyian masih belum ada. Udah 3-4 bulan ada lagi event nyanyian, persembahan. Kan itu kan pasti ramai pengunjungnya kan, konser. Betul. Jadi ketika ini kerajaan sudah membuka ruang untuk bisa menganjur acara persembahan, seperti contohnya salah satu perkahwinan, tapi mengikut SOP. Antara SOP-nya harus 250 orang sahaja. Satu-satu masa di dalam hall yang sesuai untuk 250. Jadi nggak bisa lebih ramai. Jadi insya-Allah kita doa mudah-mudahan pandemik ini cepat terhapus dan kita bisa bekerja seperti biasa, insya-Allah. Masya-Allah. Saya pernah lihat live di FB Bang Ahmad nih. Memang sering live di jalan ya, pernah ya untuk amal gitu ya. Baik, Alhamdulillah. Itu antara aktiviti abang yang saat ini masih lagi berjalan bersama dengan NGO ya. NGO basking, konsep muzik sama lantunan aja, pastinya lantunan lagu-lagu ketuhanan religi, cuma ditambah dengan tazkirah, santai kan, bisa kita isi bersama dengan mereka yang lalu lalang di tengah bandar Kuala Lumpur. Kita berkongsi tentang kebaikan Islam, tentang Nabi Muhammad. Okey, jadi alhamdulillah sedikit sebanyak kita mampu menarik mereka untuk bisa menyumbang dalam tabung-tabung amal yang disediakan oleh NGO tersebut. Antaranya pernah kami usaha-sama, antaranya dengan Islamic Relief Malaysia. Kita buat di tengah bandar di Bukit Bintang. Tetamunya, maksudnya pengunjungnya banyak outsider kan, dari black people, Mak Saleh. Jadi alhamdulillah kita bisa perform, dan pada masa yang sama ramai juga yang bisa menyumbang bila kita turun dengan show di jalanan ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kita tahu nih Bang Afan salah satu personil Raihan ya. Sejak kapan nih Abang bergabung bersama Raihan? Boleh diceritakan? Okey, baik. Pertama alhamdulillah bersama dengan Raihan ni, kalau ikut abang tahun 2006 lah abang bersama dengan Raihan. Itu 2006. Pun dalam audisi. Audisi ya. Yang hadir ya, mau mencuba nasib menjadi anggota Raihan. Tapi kalau abang sendiri, cara awalnya di awal audisi, tujuannya sebenarnya untuk melihat bakat sendiri, gimana penilaiannya oleh Raihan. Afad ni gimana, bisa nyanyi atau enggak. Jadi tujuannya gitu, tapi enggak sangka atas aturan Allah, Allah izinkan untuk bersama dengan Raihan. Jadi alhamdulillah bersama dengan Raihan hampir 10 tahun bersama dengan Raihan. Banyak sekali pengalaman yang dapat dikutip bersama dengan Raihan, bisa tour, bisa lihat dunia Islam di luar gimana, dakwahnya gimana, dan itulah permulaannya gitu. Sampailah hari dah bergerak secara solo, tapi masih lagi insya-Allah melantunkan lagu-lagu dakwah bagi tujuan memberi orang kata peringatan, memberi peringatan pasti untuk diri sendiri, tapi pada masa yang sama kita memperingatkan sahabat-sahabat kita di luar tentang
keindahan Islam, tentang sahabat Nabi, tentang apa sahaja yang bisa memberikan rangsangan kepada manusia untuk terus mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Insyaallah. Ya, di Raihan Bang Afat nih mengeluarkan album Praises for the Prophet tahun 2009, Ya, 2008 ya, dan 2009-nya Musafir Perjuangan. benar. Jadi sempat menghasilkan 2 album itu ya. Betul. Ya. Dari Bagaimana? 2 album, Musafir Berjuangan dan juga The Praises of Prophet Muhammad, itu album selawat. Musafir Perjuangan ada 5 buah lagu yang di arrange semula. Tapi pada masa yang sama ada juga yang kita buat album kanak-kanak bersama dengan Genius Aulad yang dirilis di kota Australia bersama dengan sahabat-sahabat Raihan yang lain. Kita buat usaha sama dengan Genius Aulad, alhamdulillah, lagu kanak-kanak. Itu antara projek lah. Selain daripada projek solo, ada juga dengan Ana Muslim, kita buat lagu puasa, lagu raya. Okey, jadi alhamdulillah lah, banyaklah peluang-peluang usaha sama sepanjang bersama dengan Raihan. Cuma yalah, mungkin ada sebahagian yang kenal kan Abang Fat ni siapa. Ada juga yang jumpa Abang Fat ni. Anggota baru kan? Ya, baru 10 tahun. Tapi tak kisahlah. Tak kenal Abang Fat pun tak ada masalah. Yang paling penting sebenarnya mereka dapat tahu apa yang kita sampaikan. Itu paling penting sebenarnya. Kita ya, Bang, ya. sampaikan. Itu penting. Kangen nggak nih sama Raihan? Allah, rindu itu pasti. Rindu kita ni, orang kata dengan orang yang banyak memberi pengajaran, memberi kebaikan, pasti ada kerinduan. Cuma yang paling kita mampu hanya meneruskan perjuangan. Walaupun sudah keluar, tapi abang masih lagi meneruskan dakwah ini dengan lewat muzik. Maksudnya Raihan dengan cara Raihan, abang dengan cara Raihan. Cuma bedanya abang lebih loose, lebih mudah untuk orang kata mengeluarkan potensi yang ada pada dia bang, dari sudut penulisan lagu, penulisan lirik kan. Jadi alhamdulillah dia satu hikmah. Dan yang paling penting sebenarnya hijrah itu sangat penting, benda yang dituntut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita kena hijrah. Bila kita berhijrah, insya-Allah Allah buka jalan yang terbaik, jalan yang insya-Allah bukan saja manfaat untuk diri kita, tapi insya-Allah mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada orang lain, kawasan lain, pendengar yang lain yang mungkin sebelum ni dengar Raihan, tiba-tiba dengar Afat, ada lain sedikit lah dia punya pengisian, perkongsian. So insya-Allah mudah-mudahan perkara baik itu berlaku lah sepanjang penghijrahan abang bergerak secara solo, insya-Allah. Insya-Allah. Hal terbesar apa nih yang pernah diraih dan abang bangga terhadap semasa bergabung dengan Raihan? Allahu Akbar. Sebenarnya apa yang Allah izinkan untuk bersama dengan Raihan, pastinya persembahan di luar negara. Itu perkara yang sangat, yang mana kalau kita lihat ketika itu belum ada zaman Twitter, zaman FB, hanya mouth to mouth, mulut ke mulut sahaja. Tapi dengan izin Allah, Raihan bisa melangkah luar batas, maksud luar daripada kemampuan. Hanya melalui zaman itu email, Yahoo Messenger. Tapi alhamdulillah by invitation Raihan bisa keluar. Dan bagi abang, sepanjang abang bersama dengan Raihan, itu semua satu anugerah yang sangat besar lah. Dan dia bukan perkara main-main, tapi satu perkara ataupun satu tugas yang amat berat. Pasti mereka ingat, ini dakwah, nyanyian, mesti kerja popular untuk popular diri. Enggak, kalau sekadar popular, kamu pasti akan melalui saat untuk popular saja. Tapi kalau kamu merasakan hajatnya untuk mempopularkan Allah dan Rasulullah, dia pasti akan ada mihnah, ada ujian. Tapi pada masa yang sama dia akan ada kemanisan. Sebab apa? Kita yakin rezeki semuanya dari milik Allah, Allah yang tentukan. Jadi kalau kita pilih jalan untuk menyampaikan dakwah, kita kena terus buat, kena yakin Allah bersama dengan kita, susah macam mana pun kena teruskan. Walaupun satu orang yang melihat kita punya live ni, mereka inilah tanggungjawab kita untuk menyampaikan kebaikan, insya-Allah. Sekarang kita di dalam kondisi masa pandemi seperti ini. Benar. Gimana nih Bang Afat melihat pandemi ini? Hikmah apa yang bisa diambil? Kita kena terus senyum. Senyum tu satu sedekah, sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat Lutfi. Terus senyum. Pasti sahabat kita ramai yang diuji. Bukan kita saja, abang sendiri pun diuji.
Bila tibanya pandemik, kita nggak bisa bekerja, harus work from home, duduk di rumah. Di awalnya nggak bisa bekerja, langsung nggak ada income. Okey, tapi bagi abang inilah hikmah. Hikmah di sebalik ujian pasti akan ada kemanisan. Yang mana abang ada sebut sebelum ini. Allah uji kita 3 bulan duduk rumah. Mungkin sebelum ini kita sibuk dengan dakwah di luar. Sibuk dengan apa? Kalau Ramadan, dakwah di hotel, nyanyian, mengingatkan orang tentang puasa, mengingatkan orang tentang zakat, kan? Mengingatkan tentang kelebihan bulan Ramadan, ada bulan malam Lailatul Qadar dan sebagainya. Tapi Allah kali ini Allah tetapkan untuk kamu duduk di rumah. Jadi tanggungjawab kamu beralih kepada anak dan isteri kamu. Jadi apa yang kamu perlu isikan? Jadi inilah peluang sebenarnya Allah berikan kepada kita untuk kita manfaatkan masa bersama dengan ahli keluarga. Kalau dulu kita dakwah orang lain, kali ini Allah nak kita dakwah anak dan isteri kita. Supaya apa? Supaya mereka pun nanti kita boleh tarik sekali bersama dengan kita untuk masuk ke syurga. Bukan setakat Ramadan, tapi Allah bagi ekstra lagi sampai ke Aidilfitri. Kita kena buat solat Aidilfitri secara berjemaah dengan ahli keluarga. Ini satu perkara yang luar biasa. Yang mana kalau setakat manusia kita tak mampu untuk mengubah, tapi Allah dah tetapkan sipulan sekian. Kamu duduk di mana saja sekalipun, kamu harus berpuasa di rumah. Kita nggak bisa ke masjid. Kalau di Malaysia ni nggak bisa. Tapi sekarang udah alhamdulillah SOP-nya udah membenarkan untuk hadir ke masjid mengikut saiz masjid. Kalau besar masjid bisa ramai lagi yang masuk, tapi harus menjaga jarak. Cuma dari sudut di awal gitu kan kita rasa 3 bulan nggak bisa masuk ke masjid. Perasaannya gimana? Allah. Sedih ya, terharu. Terharu, nggak bisa Jumaat ini gimana? Ada juga yang bertanya, Bang Fad macam mana Jumaat tak boleh ni, apa pemimpin ini nggak bagus gitu. Iya benar, itulah seorang pemimpin bila dia membuat keputusan, maksudnya apa yang berlaku akan menjadi tanggungjawab pemimpin itu sendiri. Mereka yang akan menjawab, kenapa kau buat ketika ini ya Muhyiddin, kalau Malaysia lah PM, kenapa? Sebab inilah yang paling sesuai, yang paling afdal setelah berbincang bersama dengan ulama, kita terpaksa break kejap solat untuk memastikan wabak ini tidak tersebar. Jadi sebagai rakyat kita harus mematuhi perintah, patuh pada perintah pemimpin kita kan. Jadi bila sampai saat bagus, dibuka semula, bisa solat. Tapi ada juga yang nggak bisa hadir. Waktu pandemik berebut, bila bisa datang subuh, hanyut, nggak bisa hadir juga. Gimana? Jadi perjuangan ini kadang-kadang Allah beri peluang ini sebenarnya hikmah. Di sebalik ujian itulah dia. Adakah kamu akan istiqamah dengan perkara yang luar biasa kamu buat? Kita lihat kali ini ramai sahabat-sahabat kita bisa khatam Quran. Sebab masanya banyak di rumah. Masya Allah. Sebelum ini nggak bisa. Tapi Alhamdulillah bukan sekadar bulan puasa khatam Quran, sebelum puasa dah bermula. Sebab masing-masing datangnya perasaan muhasabah, perasaan rasa diri itu sebagai hamba, nggak ada kekuatan, semuanya milik Allah. Jadi lahir perasaan tersebut untuk memanfaatkan masa yang ada supaya apa? Jadi mukmin soleh, mukmin yang soleh. Jadi mukmin yang betul-betul dapat manfaatkan masa dia hanya kerana Allah, hidup ini kerana Allah. Jadi alhamdulillah bagi abang, ujian pandemik ini satu ujian yang sangat besar buat semua umat. Tapi kita sebagai umat manusia kena kuat, kena yakin Allah ada dengan kita. Jadi kena terus usaha, jangan putus harap, banyakkan berdoa, mudah-mudahan Allah akan buka ruang, buka jalan kita. Kalau kita nak cerita kesedih je, kita akan sedih lah. Tapi kalau kita positif, kita sangka baik dengan ujian, pasti akan ada jalan yang terbaik. Allah berikan. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi kurang lebih sama sih kondisinya, Bang. Di Jakarta juga seperti itu. Tempat ibadah juga ditutup. Dan begitu saya coba Jumatan pertama kali itu, ya terharu, sedih sampai keluar air mata gitu kan. Masya Allah bisa Jumatan lagi gitu kan. Meskipun agak-agak jauh renggang safnya gitu kan. Iya. Dia perasaannya hampir sama saat mungkin kali pertama kita menjejakkan kaki ke Masjidil Haram ataupun Madinatul Munawwarah. Kan itu kan rumah Allah, rumah Nabi dengan Masjid An-Nabawi. Jadi Allah bagi perasaan itu sekarang ini di bumi kita sendiri. Ya. Rumah Allah. Cuma enggak makmurnya sebab apa? Kita sendiri yang enggak makmurkan.
Artinya mau makmur di masjid sekalian, yang masjid sini nggak bisa, ini nggak bagus masjidnya. Kan beda itu. Kalau di tanah haram itulah masjid yang akan jadi tumpuan. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ini masjid tumpuan. Tapi memang Allah dah bagi kelebihan sebab itu memang di tanah haram. Dua tanah haram. Cuma hikmah di sebalik itu sepatutnya kita sebagai hamba Allah, masjid yang ada berdekatan dengan kita ini yang kita harus bangunkan, harus kuatkan semangat untuk rajin ke masjid, untuk kita hidupkan rumah Allah ini dengan ibadah-ibadah yang sangat baik dan sempurna, insya-Allah. Banyak hikmah ya, Masya Allah. Ya, Bang. Ya. Selepas dari tim Nasyid Raihan, Abang sekarang bersorok karir dan keluar single baru nih, judulnya Rindu Bilal. Allah. Boleh cerita sedikit, single ini mengisahkan tentang Bilal bin Rabah, begitu? Benar. Jadi alhamdulillah setelah keluar dari Raihan, Abang udah bergerak secara sendiri, cuma ada special project bersama dengan pemuzik Malaysia tanah air yang sering juga bermain bersama dengan Raihan. Jadi kita come out satu band yang diberi nama Afat and Friend. Afat itu Bang, Friend itu rakan-rakan pemuzik. Dan alhamdulillah lagu ciptaan sahabat abang, salah seorang anggota Afat and Friends, saudari Jan, dan lirik daripada abang sendiri, yang mana sebenarnya lagu ni kalau ikut lirik dia memang kesan daripada berada di tanah haram, di tanah Madinatul Munawwarah. Cerita kisah Bilal ni antara kisah yang sering kita kongsikan dengan jemaah umrah. Dan alhamdulillah Allah izinkan abang untuk menjadi mutawif. Dah beberapa tahun buat kerja mutawif, maksudnya khadam haramain, bertugas sebagai orang yang memudah cara jemaah umrah di tanah haram. Ini antara kisah yang biasa kita kongsikan dengan jemaah. Sebab apa meletak Rindu Bilal, nak menceritakan tentang saat Bilal ini yang sampai satu masa dia keluar daripada Madinah. Sebab apa hati dia sedih, Rasulullah dah tak ada, dia hijrah. Tapi sampai satu masa tiba-tiba Allah datangkan dia satu mimpi untuk dia datang balik ke Madinah. Mimpi yang mengatakan, kau tak rindu kat aku ke ya Bilal? Dia bermimpi Rasulullah kata lala dia datang Madinah dan berjumpa dengan cicit Rasulullah, memintakan dia azan. Okey, jadi dia minta dia azan. Dia nak azan je sampai kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biasanya kalimah tu bila dia azan dia akan nampak Rasulullah berjalan daripada rumah nak pergi ke masjid. Sampai kalimah tu dia tak mampu nak menyebut. Allahu Akbar. Tu nak ceritakan kerinduan ni, walaupun dari sudut lirik abang tu mungkin abang tak boleh cerita banyak, tapi sebenarnya tujuan abang menceritakan tentang rindu Bilal ni untuk pendengar mencari selepas itu. Siapa Bilal sebenarnya? Oh, kenapa kisah dia ada sekian, dihimpak batu? Apa sebenarnya kisah Bilal? Tujuannya untuk itu, dan pada masa yang sama nak menanam kecintaan kepada kita sendiri. Macam mana sahabat mencintai Nabi, kita sendiri kena lebih dahsyat lagi untuk mencintai Nabi. Mereka nampak sempat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak nampak. Jadi macam mana kita nak kuatkan? Mungkin dengan lagu inilah, insya-Allah. Mudah-mudahan membuka hati untuk mengenal Rasulullah dan pada masa yang sama untuk mengenal sahabat-sahabat Nabi. Antaranya Sayyidina Bilal bin Rabah. Masya Allah. Ada kedengaran sayup-sayup teriakan anak itu, Bang. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya coba perkenalkan sedikit Ahfad and Friends itu. Baik. Personilnya ada Bang Totoy ya, pada gitar. Ya. Muhammad Sukhairi, Muhammad Khair Anwar itu basis, Muhammad Fuad keyboard ya. Kemudian ada Muhammad Mahyudin Mukhtar percussion ya. Ya, percussion. Kemudian ada Bang Izan sebagai percussion tradisional. Iya. Kurang lebih ada sekitar 1, 2, 4, 5 ya, sama Bang Ahmad ya. Iya. 5 personel. Ini kira-kira dibentuknya Ahfad and Friends ini menjadi satu nasyid yang mau dibawa kemana kita kira-kira? Okey, baik. Sebenarnya arahnya mau kemana? Target abang lebih kepada ABG yang mungkin anak-anak ada konsepnya band. Jadi yang lewat band sebenarnya kamu bisa untuk menyanyikan lagu-lagu religi. Macam kamu bilang kan, anak-anak sekarang udah hatinya kuat untuk melantunkan lagu-lagu ketuhanan, kan? Jadi betul. Bang tampil dengan band mungkin sebab pengalaman dulu bersama dengan Raihan, memang kami perform biasanya dengan band. Jadi bila abang tampil dengan band, dia
dia ada kekuatan dari sudut kerja berjamaah. Okey, jadi kita bisa nampak oh ini perkusinya, ini drama. Jadi dari mereka ini harus ditampilkan supaya apa, mereka yang enggak nampak oh nasyid itu mesti mainnya norok, tak bisa ditunjuk. Tapi bila nampak, dia melahirkan satu semangat pada anak dia bahawa oh aku bisa juga ya main bass tapi tujuannya dakwah. Aku main gitar dakwah, aku main keyboard tujuannya dakwah. Jadi kalau kita bisa tampilkan kelainan dari sudut muzik yang kita bawa, pastinya lirik dan juga lagu, why not kita bawa juga anak band ini, sebenarnya mereka ini sebenarnya sebahagian daripada dakwah juga. Jadi tujuan abang gitu. Contohnya kita tampil, walaupun program itu mungkin bukan program Islamik, tapi bila di layoutkan band itu, alatan instrumen itu di atas pentas, dia melahirkan satu rasa, gimana ya program Islamik ini, ada band, ada ini. Jadi bila datang, oh Masya Allah, sedap ya, enak ya rupanya bila diblendkan dengan muzik yang sesuai, enggak keterlaluan. Jadi itulah tujuan utama. Kalau kita lihat di Indonesia ada apa? Sabian. Udah tampil di Malaysia. Udah tampil di Malaysia beberapa kali. Abang pun pernah sempat lihat shownya di Malaysia, konsernya di Stadium Melawati. Jadi itu satu kelainan. Anak-anak muda bisa enjoy, tapi dalam nuansa yang dapat bisa dikontrol perasaannya. Tujuannya, matlamatnya, dia rasa cinta pada Tuhan, sayang pada Nabi, sayang sesama manusia. Jadi ini benda yang positif. Jadi bagi abang, apa yang kita usahakan ni adalah tujuannya pasti untuk menarik golongan muda untuk dapat melahirkan juga rasa untuk menyampai ataupun jamming dengan lagu-lagu yang berunsur ketuhanan, insya-Allah. Jadi intinya kita bawa arus perubahan gitu ya. Walaupun meskipun ada dari sisi munsyid itu sendiri kan sekarang sudah ada mulai pergeseran gitu kan ya. Ya Bang ya. Itu gimana tuh Bang? Atau apa lebih lihat sisi positifnya aja nih supaya anak-anak muda yang lain intinya mengenal lagu Islami dulu gitu, cinta sama Nabi gitu. Gitu ya Bang ya. Ya gini, kalau ikutkan ini kita panggilnya sebagai evolusi. Evolusi muzik itu pasti akan berlaku. Kalau kita lihat setiap tahun kita akan lihat ada zaman lagu-lagu Korea ataupun K-pop yang menjadi pilihan. And then diubah dakwahnya menjadi lagu dakwah. Tapi muziknya susunannya lagu-lagu K-pop gitu kan. Jadi evolusi ini pasti akan berlaku. Mungkin sampai satu masa nanti tiba-tiba balik kepada zaman gendang saja sama vokal ataupun vokal saja. Pasti balik. Cuma balik lagi. Kesiran yang kamu maklumkan tadi mungkin dari sudut penampilan mereka, tujuan mereka itu untuk apa. Okey, bagi abang sekarang ini untuk mereka yang nak, anak muda yang ingin menyampaikan dakwah lewat lagu, yang paling penting adalah tujuan dan niat kamu untuk apa. Mungkin sahabat ataupun penonton yang melihat, mereka merasakan bila kamu menyanyikan lagu kebaikan, pasti tujuan untuk jadi orang yang baik. Okey. Cuma dari sudut lain pula, maksudnya akhlak, penampilan, pakaian, yang ini harus dijaga. Supaya apa? Supaya kita yang melihat dapat sesuatu dari apa yang kamu tampilkan. Pakaiannya bagus, rupanya pun bagus kan, handsome kan, bisa kemas, pakai wangi-wangian bila perform, enggak ada yang enggak cantik di pakaiannya, memang sangat kemas, sangat bagus. Jadi itu menunjukkan keindahan Islam, orangnya sangat bersih. Bagaimana hubungan kita pula dengan bukan mahram kita, contohnya bukan dengan lelaki sama perempuan, dengan perempuan gimana. Jadi batas ini harus dijaga supaya apa? Supaya penonton dapat menilai kita ini adalah dai, walaupun ada sebagian kata ini bukan dai, kita ini memang penghibur Islami. Tapi sebenarnya bagi abang sebenarnya kita adalah dai, menyampaikan kebaikan. Maksudnya sangat besar tanggungjawab ini. Jadi harus selarikan tujuan kita untuk apa? Perkemaskan diri, persiapkan diri, tambah ilmu. Cari ustaz, bertanya dengan ustaz gimana caranya, kami ini anak muda, lagunya udah bagus, cerita tentang sahabat, tapi penampilan kami gini, rocker gitu. Ataupun band metal. Enggak apa-apa kalau kita lihat band metal pun udah ada yang menyanyikan lagu Islami. Tapi walaupun mereka menyanyikan lagu Islami, dari sudut pakaian mereka bagus, bisa pakai serban, bisa pakai pakaian menutup aurat. So bagi abang enggak ada masalah.
Cuma yang paling penting kamu harus cari, kena fahamkan. Kena faham betul-betul apa tujuan kamu dalam menyampaikan lagu-lagu dakwah ni. Kita tak nak kamu sekadar masuk hanya untuk mengejar populariti. Kenal kamu aja, enggak kenal orang lain. Hanya kenal ke diri kamu. Buat apa? Yang paling penting sekarang ni bisa kenal Allah, Rasulullah. Itu yang paling penting. Sebab tujuan maksud hidup kita di dunia ini pasti untuk mencari redha Allah. Jadi dah pilih jalan untuk menyampaikan dakwah lewat muzik, kita kena terus buat dengan sungguh-sungguh dan faham batas-batas dalam agama kita, insya-Allah. Oh, ni ada sahabat ini, Fakrul UNSC ni, sahabat abang ada juga ini, sedang menonton live. Assalamualaikum, Bang Fakrul. Ustaz Fakrul bergabung. Masya-Allah. Ya. Abang mau coba dibawakan single abang berjudul Rindu Bila. Tafadhol. Bisa insya-Allah, kita bawa dikit aja ya. Secara live kita bawa secara live sedikit untuk sahabat-sahabat yang mungkin belum pernah dengar lagu Rindu Bilal. Mungkin abang share sikit lah macam mana lagu Rindu Bilal. Kisah bermula tercipta hamba-Mu dia, anak yang yatim milik sang kaya Bani Abduddar, seorang pemuda yang tabah saat diuji, tak ada dihimpit dengan batu di padang pasir. Walau jiwa dan diri tersiksa, hatimu yakin penciptamu, menyebut menyeru Allah Tuhanku, Allah Tuhan yang satu. Saat Nabi meninggal dunia, bermula hijrahmu tinggalkan Madinah, tiada lagi suara azanmu memanggil insan menyembah Allah. Bilal bin Rabbah, suaramu menambat rasa cintamu pada baginda Muhammad Rasul tercinta. Masya Allah, Masya Allah. Ya buat teman-teman, untuk lihat full official video clip ada di Afat and Friends, itu di subscribe ya di channel YouTube Afat and Friends. Kemudian juga ada fanpage atau Facebook, Instagram sama namanya, Afat and Friends ya. Itu menurut saya lagu-lagu seperti itu tuh udah jarang. Tapi kalau saya saksikan video itu, aransemennya seperti memang mirip Raihan ya Bang ya? Iya. Aransemennya memang mirip Raihan, atau jangan-jangan memang di balik itu semua ada bekas personil Raihan ya, apa yang pemusik-pemusiknya, atau jangan-jangan pemusiknya kalau pernah perform sama Raihan. I see. Jadi memang ada sentuhan Raihannya tuh kental banget. Jadi kayak semacam aransemen lagu Nabi Anak Yatim ya, betul. Betul ya. Nabi Anak Yatim, betul. Ya, justru saya lebih senang nasyid-nasyid Nabi Anak Yatim itu. Nah, sekarang di aransemen seperti ini lebih kekinian gitu. Alhamdulillah. Keren sih. Jelas sebenarnya bukan senang ya semua orang yang seperti kamu. Kamu memang peminat Tegar Raihan, jadi bila kamu dengar lagu kami miripnya hampir sama. Yes, referennya gitu. Jadi kita betul ya. Benar, referennya gitu. Jadi referen dalam kita buat muzik pasti akan ada referen. Jadi abang sendiri
kita udah bekerja bersama dengan Raihan hampir 10 tahun. Jadi nggak bisa Ah, hilang 10 tahun dari sudut penghasilan lagu Raihan gimana. ya, Uh, ya. dan Alhamdulillah Allah izinkan abang untuk bekerja bersama dengan sahabat-sahabat yang pernah Hmm. bekerja bersama dengan Raihan. Jadi Iya. lihat teman-teman muzik itu semuanya pernah bermain bersama dengan Raihan. Jadi kita rekod secara live semuanya di studio sahabat di Putrajaya, Ajud Ijaz Studio. Dan Alhamdulillah kamu orang pertama kalau abang sebenarnya yang tahu lagu ini sebenarnya arrangementnya hampir mirip sama dengan lagu Raihan. Oh, iya. Benar. Memang Betul ya. miripnya hampir sama dengan Nabi Anak Yatim. Benar. Itu antara reference Hmm. kami untuk penghasilan Rindu Bilal. Masya Allah, Masya Allah. Justru memang kok nggak ada lagi lagu-lagu seperti ini. Jadi musik modern digabungkan dengan tradisional tuh seru banget gitu. Iya benar, seru. 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 Nanti insya Allah next akan datang kita mau campur ini apa? Kalau Indonesia kan Sunda, gendang Sunda. Sunda. Iya, Oh. Sunda itu kalau di dalam selawat kan sangat enak kan? Ya. Selawat kalau diletak Sunda itu, masya Allah, dia pun rasanya lebih memberi rasa yang sangat kuat. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Afat and Friends ini rencana selepas pandemi ini ada acara apa nih? Mau ke Indonesia, Jakarta. Masya Allah, siap. Dua di Indonesia, insya Allah. Siap ya. Bisa bantu promosinya di Jakarta. Pastilah, pasti kita. Allah, kalau Allah izinkan, abang sangat senang sekali bisa tampil di Indonesia, Jakarta ataupun di mana aja di sekitar Indonesia. Sebab ya udah sering, jadi ngobrol pun bisa, insya Allah bisa dikit ngobrol bahasa Indonesia. Ini sih udah lancar, Bang. Ini udah lancar ini. Allah. Jadi udah lancar banget ini. Sangat senang sekali sebenarnya kalau bisa kolaborasi untuk bisa tampil di Indonesia. Jadi abang doa mudah-mudahan ini pertemuan pertama kita, Lutfi. Mungkin di awalnya kita bertemu di Messenger, tapi mudah-mudahan Allah bagi ruang lagi untuk kita bisa bergerak lebih besar, dakwahnya lebih besar. Amin. Kita tampil insya-Allah selepas pandemik untuk hadir ke bumi Jakarta untuk melebar luas Afat and Friend di sana. Mungkin kalau ada yang rindu lagu-lagu Raihan, insya-Allah kami bisa juga perform lagu-lagu Raihan insya-Allah. Tapi ngomong-ngomong soal ngomong-ngomong soal Raihan, ngomong-ngomong soal Raihan nih. Tapi nggak dilarang ya untuk bawakan lagu-lagu Raihan tuh nggak dilarang ya? Setakat ini kan tujuan lagu itu dibuat pastinya untuk dinyanyikan semula, betul nggak? Ya. Jadi kalau kita lihat lagu yang dinyanyikan oleh any artis, contohnya Opik, Opik pun sangat senang kalau ada orang bisa nyanyi lagu. Cuma dari sudut rules, dari sudut undang-undang harus milikan musiknya, milikan kamu sendiri, penghasilan baru. Jadi bukan kita ambil dari mahasiswanya Raihan, jadi langsung perform, bisa buat duit dengan lagu arrangement yang sudah Raihan buat, itu nggak bagus. Tapi dari sudut dakwah, kalau itu hanya bisa Raihan saja nyanyi, nggak bagus. Kan? Jadi tujuan lagu itu pasti stop sampai itu aja, sebab Raihan aja bisa perform. Itu nggak bagus. Jadi tujuan kita menghasilkan lagu pastinya mahu lebih ramai yang bisa nyanyi. Cuma bedanya bila kita as a performer harus ada identity. Identity maksudnya bila contoh udah ada lagu sendiri, yes, perform lagu sendiri. Tapi bila ada lagu, sebab apa? Sebab abang sendiri pasti mereka ramai yang kangen sama Raihan. Jadi bila kamu Raihan, abang datang, oh Afat ini kan ex Raihan, bisa nggak lagu ini? Jadi kalau kata nggak bisa itu kan nggak bagus. Jadi kita coba juga perform, penuhi permintaan, tapi arrangementnya di luar arrangement Raihan, arrangement Afat and Friend. Masya Allah. Masya Allah. Tapi saya pernah baca di media, Bang Afat udah pernah ke Bandung itu. Iya benar. Ngapain tuh? Sebelum pandemik, tak silap sebelum pandemik sempat ke Bandung, pergi ke satu pondok di Bandung, kita silaturahmi, dan pada masa yang sama sebenarnya untuk mengusahakan satu projek di Bandung, insya Allah kita mau bikin tour di Bandung.
Tournya lewat universitas, lewat sekolah-sekolah pondok Masya Allah. di Bandung. Jadi tujuannya kita nak buat sharing aja, sharing sama muzik Islami. Pengalaman abang bersama dengan Raihan, itu anaknya udah keluar ya, udah keluar Iya. Dari bilik. dari bilik. So kita kongsikan pengalaman abang yang dalam industri muzik ini sendiri pada anak-anak muda di universiti, di pondok-pondok, untuk mereka lebih yakin. Kalau ada yang sudah ada grupnya, sudah ada band, untuk mereka tampil ke depan, jangan segan untuk berkongsi bakat, untuk sama-sama kita mengusahakan perkara yang baik lewat lagu-lagu nuansa Islami. Jadi insya-Allah kalau Allah izinkan, by next year, kalau sekarang ni nggak bisa kan, lagi pandemik, border pun lagi tutup, nggak bisa ke Indonesia. Kita doa mudah-mudahan by next year insya-Allah Bandung, Jakarta bisa dekat Lutfi dan teman-teman lain untuk kita bisa kembangkan lagi insya-Allah Afat MV di bumi Indonesia insya-Allah. Masya Allah. Nah, untuk pembahasan terakhir ada pertanyaan cepat nih, Bang. Pertanyaan Silakan. nggak benar nggak salah sih, pilihan aja. Ready? Ready. Ya, ada 5 pertanyaan ya, Baik. tapi dijawab cepat ya. Baik. Siap. Novel atau komik? Padat Novel enggak? atau komik? Oh, novel atau komik? Novel. Ya, siap. Hip hop or Bollywood? Bollywood. Ya, Masya Allah. Konser di rumah atau di panggung? Panggung. Ya, siap. Solo or Raihan? Ini Solo Raihan. Ya, Masya Allah. Solo Raihan. Allah. Jakarta atau Kuala Lumpur? Oh, Jakarta lah. Ya, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ini mau kenal sih sama. Ini anak yang pertama ini. Abang. Siapa nama kamu? Salam. Nama kakak. Saling. Kalau enggak bisa saling gitu kan? Salim. Masya Allah. Namanya Kafi, dia sudah keluar single religi anak, judul Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Usia 4 tahun. Jadi memang Bang itu nomor 2. Iya 4 tahun. Ya. Jadi memang di sini banyak lagu-lagu dewasa, lagu anak itu tak ada. Jadi saya coba buat lagu anak. Bismillah. Ya insya Allah jadi satu pilihan lah buat anak-anak bisa mendengarkan lagu anak. Sebab dalam Islam kalau yalah menurut abang dan ya kalau mengajar, Allah itu pandang usaha kita untuk agama, bukan hasil. Tapi pandang kalau langsung usaha, pasti insya Allah itulah usaha kamu yang Allah pandang, dan mudah-mudahan nanti akan membuka hati ramai ibu bapa di luar untuk mendengar lagu Bismillah tersebut insya Allah. Bismillah itu saja udah luar biasa kan, dengan nama Allah yang Maha Kasihani. Jadi itu udah luar biasa insya Allah, sukses itu. Insya Allah. Oh, ini anak yang kedua Mas. Masya Allah. Apa kabar kamu? Apa kabar? Baik ya. Oh ya, Abang. Pesan dan kesan untuk mengakhiri silaturahim kita nih, Bang. Baik. Silakan. Baik, pertama sekali terima kasih kepada Lutfi yang sudi menjemput abang dalam live IG pada malam ini. Apapun insya-Allah, sahabat-sahabat, teman-teman, saya sangat senang sekali untuk bisa ngobrol bersama dengan teman dari Indonesia. Mungkin ada teman-teman yang sedang melihat ini, terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah kita ini serumpun. Bedanya kota kita di Malaysia, kota kamu di Indonesia. Tapi saya sering juga itu ke Jakarta, Bandung dan sebagainya. Apapun insya-Allah kita terus doakan kebaikan buat seluruh, pastinya buat negara Malaysia dan juga negara Indonesia, agar Allah angkat wabak COVID ini secepat mungkin. Dan Amin. Kita doa bagi mereka yang diuji dengan wabak ini, maksudnya terkena wabak, Allah selamatkan mereka, pelihara mereka. Dan kita doakan juga agar seluruh rakyat ataupun orang Islam, mukmin yang ada di atas muka bumi ini, Allah pelihara,
kuatkan iman mereka dan kita tambahkan ibadah kita dan yakin bahawa setiap ujian adalah ketetapan daripada Allah dan pasti ada kebaikan di sebalik ujian. Jadi insya-Allah terus buat baik, jangan berhenti buat baik dan jangan putus harap dengan Allah. Allah ada dengan kita, selagi kita yakin Allah ada dengan kita, kita jaga solat kita, Allah akan bersama dengan kita insya-Allah. Masya Allah, Masya Allah. Makasih Abang Sama-sama Lutfi. untuk waktunya. Kita insya Allah bertemu, bahkan kita bisa berkolaborasi dalam Amin, karya nih Bang ya. Insya Allah ya Bang ya. Salam Insya buat keluarga, buat Amin. Afat and Friend. Salam dari Jakarta, sehat-sehat selalu ya Bang ya. Insya-Allah. Salam juga buat keluarga kamu ya, seluruhnya. Insya Allah, makasih ya Bang. Sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi